Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna faqih lana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, arhamna bi rahmatikal wasi'ah. Irhamna bi rahmatikal wasi'ah wa'afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika 'anna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna. Wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa adina warda'na ya karim. Wa munna 'alaina bi siyami ramadana wa bi qiyamihi imana wa ihtisaba. Allahumma munna 'alaina bi siyami ramadana wa bi qiyamihi imana wa ihtisaba. Allahumma munna 'alaina wa fiqna 'ala siyami wal qiyam. Allahumma munna 'alaina wa fiqna 'ala siyami wal qiyam imana wa ihtisaba. Waj'alna minal mu'minina as-sa'imin al-muhtasibin ya mujibas sa'ilin. Wa 'atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wal muslimina minan nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bersama nota 2 hari yang lalu di bawah tajuk pesan emas Imam Ali bin Abi Thalib. Semoga Ramadan kita ini lebih bermakna ya. Untuk itu kita rujuk beberapa ayat yang selaras dengan pesan ini. Ayat dalam halaman 584 surah An-Nazi'at. Dalam Quran ada namanya surah An-Nazi'at. Apa maksud surah An-Nazi'at? Wan-nazi'ati gharqa, maksudnya malaikat yang akan mencabut roh manusia. Di sini dikatakan manusia itu ada 2 kategori. Ada yang dicabut dengan kasar dan bengis, kejam. Wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut roh orang yang jahat dengan kejam. Sebaliknya wan nasyitati nashta, itu halaman 583 ya, di awal surah. Wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut orang yang baik, orang yang saleh, orang yang taat dengan lemah lembut. Kata orang Melayu, ibarat menarik rambut dalam tepung. Ibarat menarik rambut dalam tepung. Kita dah cerita sahabat kita yang meninggal beberapa bulan yang lalu, meninggal di masjid lepas sembahyang subuh. Subhanallah, meninggal di masjid lepas sembahyang subuh. Berangkat dari rumah pergi solat, sehat walafiat. Tidak ada sakit, tidak ada gejala-gejala sakit. Sampai di masjid lepas solat, di situlah rohnya diambil Allah ya. Wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut roh orang yang baik, yang taat, yang bisa dengan lemah lembut. Jadi di ujung surah ini ada peringatan tentang dunia yang akan kita kaitkan dengan nota sorotan kita. Boleh dibaca ayat 34 di sebelah itu ya. Boleh dibaca ayat 34 sampai mungkin ayat 42 ya. Fa iza ja'at tamatul kubra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa iza ja'at tamatul kubra. Yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a. وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Itu saja sampai 41. 34 sampai 41 ayat pendek dalam
kurang dari 4 baris ya. Fa iza ja'at tammatul kubra, apabila datang bencana besar. Di sini hari kiamat disifatkan sebagai bencana besar, bencana, musibah. Dalam Quran banyak nama julukan hari kiamat tuh. Antaranya tammatul kubra, bencana besar. Bila sudah tiba bencana besar hari kiamat, yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu manusia teringat apa yang dibuatnya di dunia. Teringat apa yang dibuatnya di dunia. Menyesal bagi yang cuai. Gembira bagi yang bertungkus lumus. Bakarya bijari belurih. Gembira, senanglah. Yang jelasnya dalam hadis sahih dikatakan pencinta masjid akan selamat di sana. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya terpaut di masjid, termasuk insan yang teringat, untunglah saya pergi solat dulu. Untunglah saya pergi solat dulu. Untunglah saya menjawab azan. Dalam hadis sahih juga dikatakan orang yang suka mendengar azan, suka menjawab azan, happy mendengar azan dikumandangkan, nanti katanya bahagia masa keluar dari kubur. Belum lagi di hari kiamat baru nak keluar ya. Subhanallah. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu manusia akan teringat apa yang dia buat. Kalau perbuatannya baik, syukurlah ya Allah, syukurlah dulu ya Allah, betullah ini. Kalau dia cuai, waduh, sialan, susah ini katanya. Lantas wa burrizatil jahimu liman yara. Neraka pun diperlihatkan, disaksikan oleh umat manusia. Maka pada waktu itu manusia dua kategori ya. Dua kategori di situ. Pertama, fa amman tagha wa asaral hayatad dunya. Orang yang hidupnya melampau, tagha itu melampau, zalim. Dia berat kepada keduniaan seperti yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib dalam nota ini. Wa asaral hayatad dunya, dia hanya mengutamakan keduniaan, dunia yang perlu, akhirat tak nampak. Apa resultnya? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Habuannya neraka jahim. Itu kategori pertama ya. Na'udzubillah. Bila baca ayat seperti ini nih, kita disunatkan, ya Allah peliharalah aku. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Bila baca ayat tentang neraka, kita akan minta perlindungan Allah. Ya Allah, lindungilah aku. Bahasa Arabnya apa? Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Begitulah berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan diam. Berarti kalau kita diam saja, Allah memberi peringatan, kita diam saja, macam tak ada sentuhan. Tidak ada sentuhan. Quran ini patutnya bila kita dengar, kita baca, menyentuh hati, menggugah, menggerakkan, membangunkan, memberi dorongan dan motivasi. Ayo kita baca lagi dan kita berdoa nanti ya. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Adapun orang yang hidupnya melampau, dia mengejar dunia saja, habuannya neraka jahim. Ya Allah, lindungilah kami. Ya Allah, lindungilah kami. Bahasa Melayu pun boleh ya kalau sudah paham. Tapi kalau ikut kaidah orang-orang saleh, doanya Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Doa ini karena faham. Karena hampir setiap halaman Al-Quran ada tentang an-nar, tentang jannah. Kalau tentang jannah nanti lain pula doanya ya. Coba kita baca Allahumma inna nas'aluka
al-afwa wa afiyah. Ataupun doa yang dibaca antara dua sujud yang dua terakhir. Yang dua terakhir apa kita baca? Wa'afini wa'afuhanni, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afuhanni. Ambil dua yang terakhir tuh. Tapi karena buat dengan Allahumma afini wa'fu anni. Allahumma afini wa'fu anni. Ya Allah lindungi aku, ya Allah selamatkan aku. Itu kira-kira maknanya. Ayo kita baca lagi. Fa amma man tagha wa asara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Allahumma afini wa'fu anni. Allahumma afini wa'fu anni. Allahumma afini wa'fu anni. Ya Allah maafkan aku, jaga aku, lindungi aku. Tambah dengan keluarga wa ahli. Oke, Allahumma afini wa'fu anni wa an ahli atau wa ahli. Dan keluargaku juga. Karena keluarga itu tanggung jawab kita juga ya. Kategori yang kedua, subhanallah. Dua ayat saja ya. Tadi kategori pertama 3 ayat pendek. Kategori yang kedua 2 ayat pendek. Wa amma man khafa maqama rabbih. Kita baca ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Boleh bacakah? Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, kami mau menjadi ahlul jannah. Ayo kita baca lagi sambil berdoa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jahima hiyal ma'wa. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Dia doa tu banyak ya. Allahumma ij'alna min ahlil jannah. Lebih mudah ya. Ataupun Allahumma ja'alna minhum, boleh juga. Ya Allah, kami mau tergolong ke dalam golongan mereka yang disebut dalam ayat ini. Tengok dia punya makna. Wa amma man khafa maqama rabbih. Itu satu nak syarat masuk jannah satu tu. Yang kedua wa nahan nafsa 'anil hawa. 2 syarat saja. Tadi ahlun nar kesilapannya 2. Tagha wa asaral hayatid dunya. Kesilapan ahlun nar 2, melampau dan memilih dunia. Susah nak ke masjid. Tak nampak jalan ke masjid. Bersemak belukar. Ahlul jannah wa amma man khafa maqama rabbih. Takut terhadap makam keagungan Allah. Kita nanti akan dipanggil satu persatu, one by one, akan diinterview. Apa nanti nak jawab? Dengar azan tak? Dengar pulang. Sehat? Sehat. Ada kendaraan? Lebih 10 kendaraan di rumahnya. Apa nak jawab nanti? Subhanallah. Tentang soalan tentang nikmat, tengok surah Takasur ya. Lihat tentang surah Takasur. Al-Hakumut Takasur. Akhir ayat dalam surah Takasur tu apa dia? Halaman 600. Halaman 600, 600. Ayat terakhir di bawah sekali. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kamu akan ditanya tentang nikmat yang diberikan Allah, nikmat rumah, nikmat kereta, nikmat sehat, nikmat negara Islam, nikmat negara zikir, nikmat negara aman, nikmat duit banyak.
hamba pernah solat di komuniti, mereka datang ke masjid, tidak muat di masjid, melimpah. Muslimin datang, muslimat datang, beliau penuh masjid, anak-anak dibawa ke masjid. Dan mereka tidak bawa handphone ke masjid, membawa hati Al-Quran ke masjid. Handphone ditinggalkan sama ada di rumah ataupun dalam kendaraan. Yang dibawanya hati cinta Allah, hati cinta jannah. Subhanallah. Mereka tidak muat di masjid. Tidak jauh dari sini ya, negara jiran saja. Baik. Jadi apa sifat ahlul jannah di sini? Sifatnya khafa maqama rabbih, satu. Yang kedua, nahan nafsa 'anil hawa. Itu aja sifatnya. Kalau ada yang sifat yang dua tuh, insyaallah surga di tangan. Surga milik Anda. Kalau ada sifat yang dua ini. Pertama, takut terhadap makam, kedudukan, kebesaran Allah. Allah akan memanggil kita. Bila ditanya nanti apa nak jawab? Subhanallah. Jadi risau orang tu. Bila dia risau, dia belajar nak mencintai Allah supaya Allah mencintainya. Dia belajar nak mencintai Allah supaya Allah mencintainya. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Khafa, khauf ini khauf. Khauf ini sama dengan khasyah, takut. Dari mana datangnya takut? Itu ceramah tazkirah Tuan Guru Haji Saleh bin Musa itu kan. Kalau belum lihat lagi, karena lihat ya, ulama kenamaan negara jiran yang sudah meninggal, ceramahnya masih banyak di YouTube. Apa syarat nak takut itu katanya? Syarat nak takut kepada Allah, ma'rifah namanya. Syarat nak takut kepada Allah, ma'rifah. Kena kenal Allah. Kalau dia tak kenal, macam mana nak takut? Tak kena dia cakap. Dengarlah, dia tazkirah tidak sampai 10 menit. Tajuknya 3 keperluan asas mukmin. Tajuknya 3 keperluan asas mukmin. Pertama, ma'rifatullah. Satu tuh. Orang tuh bila ada ma'rifah, dia belajar, dia akan takut. Tapi takutnya takut yang positif ya. Takutnya ada dua. Ada takut yang positif, mendorong beramal, memberi motivasi untuk beramal, mencintai Al-Quran, mencintai masjid, mencintai solat berjamaah, mencintai ilmu. Ada takut yang negatif, macam takut sama harimau, sama ular, sama COVID. Takut sama COVID macam mana? Dekati yang menciptakan COVID. Dekati Allah. Itulah yang benar takut. Tapi kalau takut kepada COVID, tidak takut kepada Allah, itu tak betul. Tidak betul takutnya. La ilaha illallah. Takut kepada makhluk, tidak takut kepada Khalik. Itu karena belajar takut lagi. Ilmu takut namanya, bahasanya ilmu khasyah. Subhanallah. Macam kita cerita tadi itu, masih ingat lagi ya? Sahabat orang Arab di Brunei, anaknya masuk bilik air, tu jumpa ular dalam bilik air. Dia nak main-main ular tu. Dipanggil bapaknya, "Bapa, ada di sana," katanya. "Saya suka dengan makhluk ini, saya nak peganglah, nak main-main." Anak tu tak tahu ular. Maaf ya. Maaf zirah. Nah, itu bukan boleh dipegang, nah, itu bahaya. Dia nak pegang, dia tak pernah tengok ular, dia tengok cantik, dia nak pegang. Karena dia tak ada makrifah. Tak ada makrifah. Manusia yang tak ada makrifah ya, la ilaha illallah. Yang tak ada makrifah, di sini ada ular, ada singa, ada racun, ada bisa. Bahaya banyak di sini.
Kalau tak ada ma'rifah, sukalah dia. Dia tak ada ma'rifah. Padahal ini akan mendilet puasanya, mendilet solatnya, mendilet ibadatnya. Kenapa tadi? Tidak khauf. Khaufa. Kenapa tak takut? Ma'rifah tak ada. Sama dengan anak tadi. Kenapa orang tak takut kepada Allah? Ma'rifatullahnya sama ada tak ada, ataupun lemah, ataupun bermasalah. Kalau bermasalah itulah maka orang itu menghadapi krisis ma'rifah namanya. Lebih bahaya daripada krisis kesehatan. Lebih bahaya daripada krisis COVID. La ilaha illallah. COVID itu yang diserangnya body saja, temporary. Bila dia sudah mati selesai. Kalau krisis ma'rifah ini, bila orang itu mati, memulakan babak baru yang paling sukar lagi. Subhanallah. Tengok di sini ya. 2 syarat ahlul jannah. Wa amma man khafa maqama rabbih. Orang yang takut bila menghadap Allah, takut menghadapi saat berpisah ruh dengan nyawa, takut alam barzah nanti, takut hari berbangkit, hari berhisab, takut dia. Lalu buktinya apa? Nahan nafsa 'anil hawa. Dia kawal kehendak hawa nafsunya, dia kawal. Kehendak nafsu mau tidur, dia bangun, tahajud dia. Kehendak nafsu mau tidur, dia melangkah ke masjid. Semua orang mau tidur, tapi dia lawan. Dididik, dia terbiah. Nahan nafsa 'anil hawa. Nafsu itu bahasa Melayu juga, hawa itu bahasa Melayu juga. Dia kena kontrol keinginan yang tak baik. Diarahkannya kepada yang baik. Dulu Buya Yahya pernah ceramah di sini ya, hari Jumat kuliah subuh. Hawa itu katanya keinginan yang jahat, artinya tuh hawa itu lebih bahaya daripada 70 syaitan. Kenapa orang masih tak betul cara hidupnya? Bulan Ramadan padahal syaitan sudah dibelenggu. Ada hawa dalam dirinya. Kata Buya Yahya lebih bahaya daripada 70 syaitan. Syaitan itu dia tak mampu mendekati orang kalau orang itu kawal hawa nafsunya. Syaitan tak mampu, syaitan tak kuat. Subhanallah. Subhanallah. Wa amma man khafa maqama rabbih, orang yang takut menghadapi kebesaran dan makam kebesaran Allah, disekatnya nafsunya dari keinginan yang tak betul. Ada sistem yang mengandalkan kehidupannya, bukan tak ada sistem, mesti ada sistem. Kalau hidup sesuka hatinya, tidur sesuka hati, bangun sesuka hati, itu tidak ada sistem namanya. Mesti ada sistem. Tidur jam berapa, mau bangun jam berapa, sebelum tidur buat apa, bangun tidur buat apa, kemana, itu karena ada, agendanya kan ada. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Jannah tempat kembalinya nanti. Di atas tadi fa innal jahima hiyal ma'wa. Tengok ayatnya cantiknya ya. Di atas fa innal jahima hiyal ma'wa, neraka tempat kembalinya. Di bawah fa innal jannata hiyal ma'wa. Ini kalamullah ya. Orang Arab bila baca ini kagum mereka melihat susunan bahasanya ini. Tercengang, Pak. Pakar sastra dari zaman jahiliyah lagi, zaman awal Islam, bila baca kalamullah ini, waduh hebatnya ini, katanya ini tidak mungkin gubahan Muhammad ini mesti dari langit ini, katanya. Ramai orang yang masuk Islam setelah memperhatikan bahasa. Yang kita pula tak belajar ya, sudah tak belajar, tak mau belajar pula lagi. Susah tuh. Quran ini zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di awal Baqarah ya, permulaan Baqarah lepas Al-Fatihah, alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudan, kitab panduan, kitab pedoman, karena belajar, karena dibaca, karena disemak. Kalau nanti menghadap Allah, ada baca Quran? Tak ada. Ada yang pakai Quran? Tak ada. Susah lah tuh.
Susah lah tuh. Quran itu kan hudan lil muttaqin. Kenapa tidak belajar? Panduan. Hudan itu panduan. Kitab panduan. Pedoman hidup, the way of life. Kenapa tak tahu the way of life? Patutlah hidupnya tak tentu karena panduan tidak diikuti. Subhanallah. Subhanallah. Ini mukadimah kepada kita, semaklah peringkat kedua di sini ya. Dalam nota kita ini edisi kedua nih ya. Kita lihat poin nomor 2. Apa kata Ali bin Abi Thalib di sini? Masing-masing keduanya, artinya anak dunia, anak akhirat. Dalam teks di atas manusia terbagi 2. Ada penggemar dunia, ada penggemar akhirat. Macam dalam Quran tadi juga. Ada bakal ahlul nar, ada bakal ahlul jannah. Di sini pun sama juga. Dua kategori manusia itu ada penggemar tersendiri. Justru Anda hendaklah menjadi warga akhirat. Pandailah memilih, bijaklah memilih. Secara garis besarnya manusia ada 2 kategori. Warga akhirat, warga dunia. Warga akhirat terang jalan ke masjid. Masjid dekat di hatinya. Warga akhirat selalu ingat kematian, ingat alam kubur dan episode-episode sesudah alam kubur. Maka dekatilah si mukmin yang menjadikan Anda sering memikirkan akhirat. Tidakkah manusia sadar bahwa Allah sentiasa memantau perlakuannya? Maksud ayat dalam surah Asy-Syiqqaq itu ya. Warga akhirat mengimani hal yang gaib. Itulah alladzina yu'minuna bil ghaib. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu tuh. Al-Baqarah ayat 3. Anak akhirat mengimani yang gaib. Nampak bagi dia yang tak nampak di mata. Gaib itu tak nampak di mata, tapi nampak sama orang beriman yang melihat hatinya. Si mukmin yang mengimani hal yang gaib meraih keampunan Allah, sentiasa bertaubat malah beroleh keampunan. Tengok suratul Muluk ya, janji Allah kepada orang yang mengimani hal yang gaib. Suratul Muluk yang selalu dibaca, cantik sekali ya. Ayat di bawah. Ayat di bawah sekali. Halaman 562 ayat 12 di bawah suratul Muluk. Boleh dibaca ya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Artinya apa? Orang yang mengimani, beriman kepada Allah. Allah itu ghaib. Lahum maghfirah. Allah akan limpahkan dia keampunan dosa. Wa ajrun karim, wa ajrun kabir. Allah akan beri dia ganjaran yang besar, jannah. Itu dia ya. Didoakan oleh malaikat pemikul arasy. Kita ada sebut beberapa kali ya. Kategori manusia yang didoakan oleh malaikat pemikul arasy ayat 7, 8 dan 9 surah Ghafir. 24 jam dia didoakan malaikat. Subhanallah. Bahkan saat akan meninggal dunia, dia dihibur dan dimotivasi oleh malaikat. Ini hebat sekali. Kategori manusia yang anak akhirat, yang cinta akhirat, yang cinta Allah. Bila nak meninggal nanti semua kita akan menghadapinya. Datang malaikat membujuknya. Haji jangan takut ya. Haji jangan risau. Bagi haji mati tidak susah. Surga sudah milik haji. Surga sudah di tangan, confirm dapat haji. Disebutkan oleh malaikat sewaktu roh mau dicabut. Artinya kehidupannya diurus Allah. Waktu sehat, waktu sakit, waktu bertarung dengan maut. Saat-saat genting. Surah apa? Fussilat 30, 31, 32. Tambah dengan suratul Fajar ayat 27 sampai 30. Inilah anak akhirat.
Inilah anak akhirat. Kita lihat sedikit Fussilat nih ya. Mungkin jemaah ada yang belum pernah dengar, tapi kalau jemaah yang sudah sering di Salih ini, dia dah balik-balik juga Ustaz nih katanya. Tapi tidaklah ya, mendengar kalamullah tidaklah jemu ya. Ini janji Allah. Ini salah satu objektif Ramadan nih. Jangan tak tahu objektif. Objektif Ramadan apa? Menjauhi syaitan, mendekati malaikat. Karena syaitan dibelenggu. Maka peluang kita berjinak dengan malaikat. Halaman 480 ya. Kita baca saja ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahumma ja'alna minhum. Paling kurang, ya Allah kami mau seperti ini. Paling kurang, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah kami mau seperti ini. Tapi kalau Imam Hasan Basri, bila dia baca doa ini, doanya apa? Allahumma amanna bika farzuqnal istiqamah. Ini doa Imam Hasan Basri bila baca ayat ini. Allahumma amanna bik farzuqnal istiqamah. Ya Allah kami beriman kepadamu, bagilah kami konsisten dalam iman. Konsisten ya, istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, di atas sekali orang yang meyakini Allah itu sebagai Rabb, Tuhan yang menjaga, summa istaqamu, kemudian dia istiqamah di atas agama Allah, tatanazzalu alaihimul malaika, mereka akan didatangi malaikat, rombongan malaikat mendatanginya waktu ruhnya akan dicabut, membawa berita gembira, la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Haji jangan takut, hajah jangan takut, jangan risau, surga sudah di tangan haji. Patutnya haji bergembira, ini hajah bergembira. Ini peralihan dari alam dunia kepada alam jannah, singgah sekejap di kubur saja. Allati kuntum tu'adun, surga yang dijanjikan selama ini. Itulah maksudnya ini Fussilat 30, 31, 32 lanjutannya. Suratul Fajar juga. Maka orang ini tiada sebarang ketakutan dan kebimbangan bagi dia pada hari berbangkit kelak, disebut dalam suratul Anbiya ayat 103. Di padang mahsyar dia tidak risau, tidak takut, diurus malaikat semuanya. Keluar kubur datang malaikat mengagar. Itu suratul Anbiya. Suratul Anbiya 103, keluar kubur dia dicari malaikat, bukan dibiarkan bersama orang ramai. Subhanallah. Malaikat mencarinya. Wa tatalaqahumul malaikah. Mereka diaga malaikat. Kenapa diaga malaikat? Karena anak akhirat, bukan anak dunia ya. Subhanallah. Halaman 331. Halaman 331 ayat 103 betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh dibaca ya. La yahzunhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. La yahzunhumul faza'ul akbar. Mereka tidak gentar menghadapi kesusahan hari kiamat. Kenapa? Wa tatalaqahumul malaikah, mereka dicari malaikat, diselamatkan malaikat, petugas-petugas Allah. Seraya berkata, haza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Haji, hajah, inilah janji Allah selama ini. Malik yaumiddin yang dibaca dalam salat. Malik yaumiddin, yang jadi penguasa, jadi raja pada hari pembalasan. Inilah hari pembalasan itu. Haji akan dibalas dengan amal, dengan benda yang menyenangkan haji, karena haji dulu tergolong anak akhirat, pencinta akhirat, hatinya terpaut di masjid. Orang yang terpaut hatinya di masjid, duduk dalam masjid seperti ikan dalam air,
nanti di sana akan dicari malaikat insyaallah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Itulah dulu ya maknanya hari ini tafsir Al-Munir kita tangguh lah ya. Kita dapat satu paragraf saja, besok lagi sambung satu paragraf lagi, berarti ini 2 atau 3 pertemuan lagi baru habis nota ini insyaallah. Ini sudah diagihkan untuk kedua kalinya ya, edisi kedua ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa adina warḍa'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma ij'al siyamana wa qiyamana imana wa ihtisaba. Allahumma ij'al qiyamana wa siyamana imana wa ihtisaba. Allahumma ij'alna minal mu'minina as-sa'imin al-muhtasibin. اللهم اجعلنا من المؤمنين الصائمين المحتسبين. اللهم اجعلنا من المؤمنين الصائمين المحتسبين. يا حي القيوم يا حي القيوم برحمتك نستغيث. اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين. اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين. اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين. اللهم احفظنا جميعا كما حفظت بعبادك الصالحين. اللهم احفظ جميعا كما حفظت عبادك الصالحين وأولئك المتقين وأولئك المقربين يا مجيب السائلين. اللهم احفظنا من كل سوء ومن كل مكروه واكتب لنا كل الخير. اللهم اكتب لنا كل الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأهل بيتنا ولأقربائنا ولأحبائنا ولمن علمنا وعلمنا. اللهم اغفر للمعلمين والمتعلمين. اللهم اغفر لأهل القبور منا يا مجيب السائلين. اللهم اغفر لأهل القبور منا يا مجيب السائلين. اللهم ارحم أموات المسلمين. اللهم ارحم أموات المسلمين واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. وارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه يا مجيب السائلين. ارحمنا برحمتك الواسعة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.